Ibu dosen dan dosen penguji PPG Bat 1 Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukmawati Fauzia dari SMK Informatika CBI sekaligus mahasiswa LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Hari ini tanggal 9 Mei 2025 akan dilaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum dimulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa dulu. Silakan pimpin oleh ketua kelas. Silakan duduk siap untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca dulu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini. Silakan dibuka catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyiapkan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini, Nina Bu sakit. Kita doakan Nina mudah-mudahan lekas sembuh dan Allah segera akan bisa hadir lagi di pembelajaran berikutnya. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyiapkan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang tahu tentang pernikahan? Jodoh. Ada lagi yang lain? Ikatan laki-laki dan perempuan. Nah, mempersatukan dua keluarga. Kemudian apa lagi? Akad. Kemudian apa lagi? Nafkah. Nafkah apa? Lahir dan batin. Masih ingat dengan pembelajaran minggu yang lalu? Masih. Tentang apa? Iman kepada qada dan qadar. Pada qada dan qadar, yaitu tentang takdir. Lalu kaitannya dengan pembelajaran hari ini itu apa? Yaitu kita lebih mengimani lagi iman kepada qada dan qadar. Perlu kalian ketahui bahwa jodoh, kemudian rezeki, kemudian kematian itu sudah diatur oleh Allah. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini adalah tentang bab pernikahan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian lebih memahami, lebih mengetahui tentang pengertian pernikahan, kemudian tujuan pernikahan, hukum pernikahan, dan syarat pernikahan. Nah, pembelajaran hari ini tentang pernikahan. Mungkin kalian sudah
atau juga ada saudara juga yang sudah pernah menikah, sedikit banyak kamu mungkin tahu tentang pernikahan, tapi belum melaksanakan pernikahan itu sendiri. Nah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga timbul hak dan kewajiban di sana. Kemudian tujuan pernikahan adalah satu, untuk mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh dan solehah. Jadi dengan pernikahan kamu bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah satu, mendapatkan keturunan, kedua, menjaga diri dari perbuatan zina, kemudian yang ketiga adalah mencapai ketenangan hati. Jadi ketika kamu sudah menikah, kamu akan tenang kemanapun dengan suami, dimanapun dengan suami, mau pulang sampai malam, bahkan sampai subuh pun hati kamu akan tenang. Karena apa? Kamu berjalan dengan suami, bukan dengan pacar. Selanjutnya, syarat pernikahan atau rukun pernikahan. Ini yang harus ada dalam pernikahan. Ketika ini tidak ada, berarti pernikahannya tidak sah. Satu, adanya calon suami dan calon istri. Jadi laki-laki dan perempuan. Tidak ada calon suami, kemudian satu lagi calon suami lagi, tidak ada. Berarti tidak ada pernikahan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, adanya wali nikah. Wali nikah itu terbagi dua. Satu, wali nasab. Yang kedua, wali hakim. Wali nasab itu siapa? Wali ini adanya di pihak perempuan. Laki-laki tidak membawa wali. Yang membawa wali hanya perempuan. Satu, wali itu siapa? Ayah kandung. Yang kedua, saudara laki-laki sekandung atau seayah. Bagaimana kalau saudara seibu? Tidak bisa, karena harus satu ayah. Yang ketiga, kakek dari pihak ayah. Dan yang keempat adalah paman dari pihak ayah. Jadi nasab laki-laki itu panjang, dari mulai ayah, kemudian dari mulai kakek, ayah, paman, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu bisa menjadi wali. Kemudian yang ketiga, adanya dua orang saksi. Dari siapa? Satu dari pihak perempuan, satu lagi dari pihak laki-laki. Siapa yang menjadi saksi? Laki-laki. Utamakan yang paham agama, utamakan yang mengerti agama. Di daerah kamu pasti ada orang yang terkemuka, yang menjadi ustaz, yang menjadi kiai. Pakai mereka untuk jadi saksi di pernikahan kamu. Kemudian yang keempat itu adalah ijab qabul. Ya, nikah itu mudah. Hanya berapa syarat? Hanya 5. Adanya calon suami, adanya calon istri, kemudian wali, kemudian 2 orang saksi, dan yang kelima adalah ijab qabul. Nikah itu murah, nikah itu mudah. Yang mahal adalah gengsi. Ya, jadi kecilkan gengsi kamu. Untuk apa? Untuk mempermudah pernikahan kamu. Tidak besar biaya, tidak banyak hal-hal yang tidak penting untuk dikeluarkan. Paham? Paham. Anak-anakku, selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang permasalahan, salah satu permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Kalian silahkan simak video berikut ini. Kemudian nanti Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kemudian kalian amati apa yang terjadi dalam video tersebut. Kemudian nanti kamu presentasikan di depan kelas. Sebelumnya, viral di media sosial menampilkan seorang mempelai pria sedang memeluk seorang perempuan lagi yang diduga sebagai mantannya. Dalam unggahan akun Instagram militer yang garis bawah ofisial menuliskan keterangan bahwa perempuan berbaju hitam yang sedang menangis di dalam pelukan pengantin pria diduga adalah seorang mantan yang tidak rela jika mantannya akan menikah dengan orang lain. Batal nikah karena mantan gak mau pisah. Peluk, cium, dan mohon pernikahan dibatalkan bukan tahu. Tulis video garis bawah
Islam menentang adanya pihak ketiga yang mencampuri urusan pernikahan bangsa, lalu membatalkan wali dan tokoh agama dalam pemanggilan keputusan menteri. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Cahaya Sindra dari kelompok 2. Apa hukum menikah dalam Islam? Baik, saya akan menjelaskan. Menikah itu hukumnya mubah, bisa jadi wajib, sunnah, dan haram tergantung sebab dan sebab. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Yasan. Aku dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari video yang tadi ditunjukkan. Judulnya Akhlak Islam dalam Menjaga Hubungan. Isinya, seorang muslim harus menjaga akhlak meskipun hubungan telah berakhir. Mantan yang tidak rela menunjukkan kekurangannya, keikhlasannya dalam kedewasaannya. Islam mengajarkan untuk tidak mencelakai orang lain, apalagi merusak niat baik. Mengikhlaskan masa lalu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Nama saya Dewi Asyani dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana akhlak seorang muslim setelah hubungan berakhir? Izin menjawab ya Dewi. Harus tetap menjaga adab dan tidak menyakiti pihak lain. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muwansari dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan mengenai tugas yang telah diberikan. Jadi diskusi kami mengenai perspektif sosial dan keluarga. Kami mengambil judul yaitu dampak sosial dari pernikahan yang gagal. Pernikahan berdampak pada keluarga kedua belah pihak, mau itu pihak dari suami maupun istri. Lalu munculnya rasa malu, gosip, dan gangguan mental menjadi resiko terbesar. Nah, pentingnya persiapan emosional dan sosial sebelum menikah. Keluarga juga harus menjadi penenang, bukan justru malah memperkeruh keadaan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Deska Sukartika dari kelompok 4. Izin bertanya, apa dampak sosial dari batalnya pernikahan? Terima kasih Deska atas pertanyaannya. Izin menjawab, banyak sekali dampak sosial dari gagalnya pernikahan. Salah satunya itu kekecewaan, gosip, dan ketegangan sosial. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Nabila dari perwakilan kelompok 4. Dari video yang tadi ditampilkan, kami telah menyimpulkan dan akan mempresentasikan, yaitu video presentasinya bijak menyikapi ujian cinta solusi Islami. Isi pengamatannya yaitu komunikasi yang jujur dan terbuka, penting dalam menghadapi masalah pranikah. Gangguan pihak ketiga harus dihadapi dengan musyawarah dan bimbingan agama. Memaafkan dan mengikhlaskan masa lalu, menunjukkan kedewasaan. Doa dan istikharah menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan besar. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Saya Uliadza dari kelompok 1. Izin bertanya, apa solusi menghadapi gangguan dari mantan sebelum menikah? Oke, izin menjawab ya Ulia. Komunikasi terbuka, melibatkan keluarga, dan mencari solusi melalui agama. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan LKPD-nya dikumpulkan di depan.
Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk kalian. Kalian bisa lebih lagi bisa memilih pasangan yang baik untuk kamu, pasangan yang bisa membawa kamu ke dunia dan akhirat yang lebih baik juga. Untuk pelajaran minggu depan, insya Allah akan membahas tentang perceraian. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita dulu siap untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semuanya